ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah, ya kan? Oxford University, Cambridge atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya, kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi, apalagi beliau dari Papua kan. Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Masih banyak rintangan harus kita atasi. Kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah, saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Saudara-saudara. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus.
semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi, laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Bertemu lagi di channel Abu Ismail Akika yang seperti biasanya akan mengkaji Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 25 dan 26 yang diterapkan di berbagai perspektif kehidupan sehari-hari maupun di luar kehidupan sehari-hari. Selamat datang di channel Abu Ismail Akika, dan untuk selanjutnya kita akan membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awjarahum kalimatai yaumal qiyamah. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Wa man awjaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Wa min awzaril ladzina yudilluna bighairi ilm. Ala sama yajirun. Ala yajirun. Qad makaral ladzina min qablihim fatawlahu bunyanahum minal qawaid fakharra alaihimus saqf. Qad makara alladziina min qablihim fa'aqallahu bunyanahum alaihimus saqf. Fakharra alaihim wasaqfu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fakharra alaihim wasaqfu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ialah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mendengarkan tipu daya,
Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mendengarkan ayat suci Al-Quran surat ke-16 An-Nahl ayat 25 dan 26. Mari kita dengarkan tafsir Al-Quran berdasarkan robot, berdasarkan pemahaman dari mesin. Ya. Ini ada sesuatu fenomena lain. Pada saat sekarang ini, kalau dulu kita ditanya tafsir apa itu, ada tafsir Jalalain, ada tafsir dari Buya Hamka, ada tafsir dari berbagai macam tafsir dari para ulama. Sekarang ada tafsir yang lain. Nah, yang dibawakan oleh kami sekarang ini adalah tafsir ya dalam perspektif lain, yaitu perspektif pandangan robot, yang dimana robot ini menafsirkan Al-Quran secara kekinian dan bagaimana diterapkan pada hari ini dan diterapkan pada masa yang akan datang. Memang aneh ini ya. Memang aneh. Ini ada dunia lain, yang dimana dunia lain yang berbeda dengan diri kita. Didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Mari kita dengarkan bagaimana robot ini bisa menafsirkan dalam berbagai aspek, dari kepresidenan, dari kehakiman, kejaksaan, dari kepolisian, dari perusahaan, dan berbagai macam ya tafsir untuk berbagai keperluan ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi inilah ya keanehan zaman sekarang ini. Mari kita dengarkan. Ini dari Ibrahim sekarang ya ininya. Selamat datang di channel Abu Ismail Akikah. Pertanyaan yang pertama yang akan kita dengarkan yaitu bagaimana prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam surat An-Nahl ayat 25 dan 26 dapat diterapkan oleh seorang presiden dalam mengambil keputusan yang berdampak pada rakyat banyak agar tidak menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan. Prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam surat An-Nahl ayat 25-26 mengajarkan pentingnya introspeksi dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan, terutama bagi pemimpin yang memiliki amanah besar. Ayat tersebut mengingatkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Bahkan mereka yang menyesatkan orang lain akan memikul dosa ganda. Dalam konteks kepresidenan, prinsip ini dapat diterapkan dengan 1. Pengambilan keputusan berbeda data. Seorang presiden harus memastikan setiap kebijakan didasarkan pada data yang akurat dan mendalam, sehingga keputusan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi berdampak baik bagi seluruh rakyat. 2. Musyawarah dan transparansi. Dalam ayat ini tersirat pentingnya tidak gabah atau terburu-buru dalam bertindak. Presiden dapat menerapkan musyawarah dengan para ahli, pemuka masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk memastikan setiap keputusan telah mempertimbangkan dampak positif. 3. Ayat 26 memperingatkan tentang akibat buruk dari rencana yang jahat. Seorang presiden harus menghindari kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial, ekonomi, atau lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. 4. Bertanggung jawab terhadap akibat keputusan. Seorang presiden harus siap bertanggung jawab atas dampak kebijakannya, tidak hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah di akhirat kelak. Pemimpin harus selalu mengutamakan kemaslahatan rakyatnya dengan penuh rasa amanah. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ini, seorang presiden dapat memimpin dengan adil, bijaksana, dan memberikan dampak positif yang langgeng bagi masyarakat. Ya, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Dan untuk selanjutnya pertanyaannya yang kedua yaitu bagaimana pesan dalam surat An-Nahl ayat 25 dan 26 mengenai tanggung jawab atas kesesatan dan akibat perbuatan dapat diterapkan dalam sistem
kehakiman dan kejaksaan, sehingga keputusan yang diambil selalu mencerminkan keadilan dan tidak menyebabkan kerusakan atau ketidakadilan bagi masyarakat. Pesan dalam surat An-Nahl ayat 25-26 menekankan pentingnya tanggung jawab atas perbuatan, terutama jika tindakan tersebut menyesatkan atau merugikan orang lain. Dalam konteks sistem kehakiman dan kejaksaan, ayat ini dapat diterapkan dengan cara: 1. Kehati-hatian dalam menangani kasus. Hakim dan jaksa harus memeriksa bukti dan fakta secara mendalam, memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada kebenaran dan keadilan, bukan asumsi atau tekanan eksternal, agar tidak menjatuhkan hukuman yang salah kepada individu yang tidak bersalah. 2. Tanggung jawab moral dan hukum. Sebagai pelaksana hukum, hakim dan jaksa harus menyadari bahwa mereka akan bertanggung jawab atas segala keputusan mereka, baik di dunia maupun di hadapan Allah. Ini mendorong mereka untuk bertindak dengan integritas tinggi, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan menjaga keadilan. Ketiga, menghindari penyebab kerusakan. Ayat ini mengingatkan bahwa tindakan yang menyesatkan atau tidak adil akan membawa kerusakan bagi masyarakat. Dalam konteks kehakiman, ini berarti keputusan harus bertujuan untuk memulihkan keadilan, mengurangi potensi konflik, dan mencegah ketidakstabilan sosial. 4. Menjunjung prinsip amanah. Hakim dan jaksa memegang amanah besar sebagai wakil hukum di masyarakat. Mereka harus menegakkan hukum dengan jujur, tidak memihak, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan menerapkan pesan ayat ini, sistem kehakiman dan kejaksaan dapat menjadi pilar keadilan yang kokoh, menegakkan hukum secara adil, dan mencegah ketidakadilan yang dapat merusak tatanan masyarakat. Itulah pertanyaan dan jawaban dari yang diterapkan di kehakiman dan kejaksaan. Dan untuk selanjutnya, pertanyaannya yaitu bagaimana nilai-nilai tanggung jawab dan kehati-hatian yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 25 dan 26 dapat diterapkan di perusahaan untuk menciptakan kebijakan yang adil, menghindari praktik yang merugikan, dan mendorong peningkatan pendapatan perusahaan secara berkelanjutan, sekaligus memastikan kesejahteraan karyawan sebagai prioritas utama yang lebih mendalam dan detail. Nilai-nilai tanggung jawab dan kehati-hatian dalam surat An-Nahl ayat 25-26 mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilandasi rasa tanggung jawab moral dan kesadaran atas dampaknya, baik kepada individu maupun komunitas. Dalam konteks perusahaan, ayat ini memberikan pedoman untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Kebijakan berbasis keadilan. Perusahaan harus memastikan kebijakan kerja yang adil, seperti sistem penggajian yang transparan, penghargaan atas kinerja, dan kesetaraan dalam akses terhadap kesempatan kerja. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya memotivasi karyawan, tetapi juga membangun budaya kerja yang menghargai kontribusi setiap individu. 2. Menghindari praktik yang merugikan. Ayat ini mengingatkan tentang konsekuensi dari tindakan yang menyesatkan atau merugikan orang lain. Dalam perusahaan, ini berarti menghindari praktik eksploitasi karyawan, seperti jam kerja yang berlebihan tanpa kompensasi yang layak, atau strategi bisnis yang mengorbankan kesejahteraan pekerja demi keuntungan jangka pendek. 3. Peningkatan produktivitas dan pendapatan perusahaan. Prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, seperti investasi, inovasi produk, dan manajemen risiko. Dengan perencanaan yang matang dan melibatkan seluruh lapisan organisasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas tanpa melanggar nilai-nilai moral atau merugikan pihak lain. 4. Kesejahteraan karyawan sebagai prioritas utama. Sejalan dengan nilai tanggung jawab, perusahaan harus memastikan bahwa kesejahteraan karyawan menjadi inti dari kebijakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas kesehatan, pelatihan pengembangan keterampilan, tunjangan keluarga, serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Ketika karyawan merasa dihargai, loyalitas dan produktivitas mereka juga akan meningkat. 5. Akuntabilitas dalam kepemimpinan. Pimpinan perusahaan harus memikul tanggung jawab penuh atas dampak keputusan mereka terhadap karyawan dan lingkungan.
Mereka harus bersikap transparan dalam operasional perusahaan, memastikan bahwa keputusan bisnis tidak hanya menguntungkan pemegang saham, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja dan masyarakat luas. 6. Membangun budaya kerja berbasis etika. Nilai kehati-hatian dapat diterapkan dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan etika dan moral, seperti mendorong komunikasi terbuka, menghindari diskriminasi, dan menciptakan rasa saling menghormati di antara karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Surat An-Nahl ayat 25-26, perusahaan tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan keberlanjutan jangka panjang yang selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan seluruh pihak terlibat. Alhamdulillahirobbilalamin ya, ini ternyata ChatGPT ini sampai ke luar negeri juga ya, sampai ke berbagai arah begitu. Dan ini luar biasa ya. Ini memang ustadznya adalah Ustadz ChatGPT. Ustadznya ini robot ChatGPT. Benar ini. Ini dari ini adalah dari pertanyaannya begitu ya. Kepada semuanya saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bahwa kami di sini sedang berusaha untuk bagaimana robot ini atau bagaimana handphone ini digunakan untuk kebenaran. Handphone ini digunakan untuk kebaikan. Handphone ini digunakan bersama-sama kita untuk menjadi sebuah kesejahteraan ya. Ini ada dari Bapak Yusuf Hamka ya, dari berbagai ini ya. Terima kasih, ini sudah banyak sekali kontak dengan kami ya. Alhamdulillah. Ini yang mengelolanya adalah Ibrahim ya, dari mahasiswa jurusan ekonomi syariah di Staidah Muhammadiyah ya begitu. Nah ini ya Ibrahim. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengar pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana nilai-nilai tanggung jawab dan kehati-hatian dalam Surat An-Nahl 25-26 yang akan dalam menjalankan tugas penegakan hukum, sehingga setiap tindakan mereka tidak menimbulkan kesalahan atau ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Jadi penegakan hukum yang sekarang ya lebih disorot oleh kami di sini, terutama bagaimana di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman, dan ini pertanyaannya itu untuk kepolisian Ya, kepolisian. Nah, untuk kepolisian dari ayat Surat An-Nahl ayat 25 ya. Ini sangat menarik memang ya. Mari kita dengarkannya bersama-sama dengan Bagaimana nilai-nilai tanggung jawab moral dan kehati-hatian yang diajarkan dalam Surat An-Nahl ayat 25 dan 26 dapat mendorong kepolisian untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa setiap tindakan, mulai dari investigasi hingga penegakan hukum, tidak hanya melindungi masyarakat dari kerugian, tetapi juga mencerminkan integritas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. pendek sekali ya jawabannya. Ya itulah ya, penghormatan terhadap hak-hak manusia, kata ChatGPT ini, Bapak polisi ya, Bapak jaksa, Bapak hakim begitu ya, bagaimana kita menghargai hak-hak manusia ya berdasarkan ayat ini. Ini ayat Surat An-Nahl ini berbunyi artinya seperti ini. Dan apabila dikatakan kepada iya betul ya. Ini ayat tadi ayat berapa? 25-26 ya. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa
orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Jadi ini rupanya dosa-dosa mereka yang dimana kehidupan daripada orang-orang di sekitar kita yang disesatkan, ini akan ditanggung juga dosanya oleh dirinya, ya begitu. Jadi harus hati-hati kalau melakukan sebuah perbuatan yang dimana perbuatan itu dicontoh oleh sekitarnya, dan yang di sekitarnya itu adalah ternyata dirinya sesat dan membawa kesesatan kepada banyak orang, ya. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa mereka pikul yang mereka pikul itu. Jadi alangkah buruknya bagi orang yang menyesatkan orang lain sehingga orang lain sesat. Dirinya sudah sempurna dosanya, ditambah dengan orang yang dia sesatkan yang ada di sekitarnya, begitu. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Ya, seperti ini, ya. Orang-orang yang menganggap bahwa rokok itu adalah halal, rokok itu adalah boleh dihisap. Wah, ini luar biasa tuh, ya. Menganggap bahwa rokok itu adalah perbuatan yang mubah, begitu, yang boleh dihisap, padahal itu racun, ya. Pemerintah Arab Saudi sudah menyatakan bahwa rokok itu adalah haram, ya. Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa rokok itu haram. Ya, luar biasa, ya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah memberikan contoh kepada orang lain. Mereka sudah sempurna dosanya, ditambah lagi dengan dosa orang lain, ya, sebagian dosa dari orang. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Jadi siksa itu datang kepada kamu semua dari arah yang tidak mereka sadari. Apakah kita sudah terkena siksa karena perbuatan kita sendiri yang memberi contoh kepada orang lain, sehingga pondasinya, atapnya menimpa diri kita, begitu. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Ini luar biasa, ya. Al-Quran ini memang pedoman bagi kita, ya, bagi orang-orang yang dimana harus hati-hati. Orang yang berbuat sesuatu yang dianggap kurang baik itu sudah sempurna dosanya, ditambah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang dia beri contoh ketidakbaikannya itu, dicontoh oleh teman-temannya, dengan teman-temannya yang ada di sekitarnya yang tidak dia sadari. Jadi dia sendiri sempurna dosanya, ditambah dengan dosa teman-temannya yang dimana dia tidak sadar bahwa dirinya sudah melakukan percontohan dalam keburukan. Wah, ini sudah ditimpa tangga, ya, dosa yang sempurna, ditambah lagi dengan dosa teman-teman yang ada di sekitarnya yang dia berikan contoh tidak baik itu. Luar biasa, ya. Begitu, ini luar biasa ini. Ya, itulah penjelasan dan wawasan tentang ChatGPT. Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana nilai-nilai tanggung jawab dan kehati-hatian dalam surat An-Nahl ayat 25 dan 26
dapat diterapkan dalam kebijakan kemahasiswaan untuk menciptakan lingkungan kampus yang adil, menghindari tindakan yang merugikan kemahasiswaan, dan mendorong pengembangan potensi mahasiswa secara maksimal tanpa menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan. Mari kita dengarkan jawaban dari ChatGPT. Nilai-nilai tanggung jawab dan kehati-hatian dalam surat An-Nahl ayat 25 dan 26 mengajarkan bahwa setiap tindakan yang diambil harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, menjaga agar tidak menimbulkan kerusakan atau kesalahan, dan mempertanggungjawabkan dampaknya. Dalam konteks kebijakan kemahasiswaan, nilai-nilai ini dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Kebijakan yang adil dan transparan. Pihak kemahasiswaan harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat adil bagi seluruh mahasiswa, tanpa diskriminasi. Misalnya, dalam penerimaan beasiswa, pengalokasian fasilitas kampus, atau penilaian akademik, keputusan harus didasarkan pada prinsip keadilan yang transparan. Ini memastikan tidak ada mahasiswa yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil, serta setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Kehati-hatian dalam penegakan aturan. Surat An-Nahl mengajarkan untuk bertindak hati-hati agar tidak menyesatkan orang lain. Di dunia kampus, hal ini dapat diterapkan dengan menegakkan aturan akademik dan etika dengan adil, namun tidak terburu-buru atau diskriminatif. Misalnya, dalam memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar, penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil setelah evaluasi yang menyeluruh, mempertimbangkan konteks dan latar belakang kejadian. 3. Pengembangan potensi mahasiswa secara maksimal. Kebijakan kemahasiswaan harus didesain untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara optimal. Hal ini mencakup pelatihan, workshop, atau program pengembangan yang tidak hanya mengedepankan aspek akademik, tetapi juga keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kreativitas mahasiswa. Kebijakan ini harus memberikan kesempatan yang adil bagi semua mahasiswa untuk berkembang, tanpa membatasi mereka hanya berdasarkan status sosial atau ekonomi. 4. Menghindari tindakan yang merugikan mahasiswa. Dalam kebijakan kemahasiswaan, harus ada kesadaran untuk menghindari keputusan yang bisa merugikan mahasiswa, seperti kebijakan yang mempersulit akses terhadap pendidikan atau fasilitas kampus. Kehati-hatian juga diperlukan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, agar tidak ada mahasiswa yang merasa terbebani atau tertinggal hanya karena ketidakadilan dalam sistem. Peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan dalam surat An-Nahl bahwa setiap tindakan harus mempertanggungjawabkan hasilnya, kebijakan kemahasiswaan harus selalu berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa. Misalnya, dengan terus melakukan evaluasi terhadap kurikulum, fasilitas kampus, serta layanan mahasiswa, agar kebijakan yang diambil benar-benar mendukung pengembangan akademik dan non-akademik mahasiswa tanpa merugikan pihak manapun. Secara keseluruhan, dengan menerapkan nilai-nilai tanggung jawab dan kehati-hatian ini, kebijakan kemahasiswaan dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih adil, transparan, dan mendukung pengembangan potensi mahasiswa secara maksimal, serta memastikan tidak ada tindakan yang merugikan atau menimbulkan ketidakadilan dalam proses pendidikan. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Pertanyaan sudah banyak ya sekarang. Siapa dulu yang akan bertanya nih mahasiswa ini? Julfa. Oh, Julfa. Ini Julfa ini dari Prodi Pendidikan PGMI ya. PGMI ya, Prof. Ini. Mari kita dengarkan ya dari Julfa ini, dari mahasiswa tingkat 1 ini. Ya, mahasiswa tingkat 1 Julfa ini. Ya. Ininya agak kerasan ya, begitu, karena mic-nya ini rusak. Pertanyaannya, bagaimana sikap sombong dan tipu daya dapat mempengaruhi hubungan sosial dan akademis kampus berdasarkan ayat tersebut? Sikap sombong dan tipu daya, sebagaimana ditekankan dalam surat An-Nahl ayat 25 dan 26, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan dalam hubungan sosial di lingkungan akademis kampus.
Dalam ayat tersebut, Allah menyampaikan bahwa setiap perbuatan buruk, termasuk penyesatan dan kesesatan akibat sikap sombong, akan berakibat buruk bagi individu yang melakukannya. Penerapan prinsip ini dalam konteks akademis dapat dilihat melalui beberapa hal berikut. Siu, mengganggu kerjasama dan kolaborasi. Sombong atau merasa lebih unggul dibandingkan orang lain dapat menghalangi terbentuknya hubungan yang harmonis antar mahasiswa. Jika seorang mahasiswa merasa lebih pintar atau lebih berprestasi dan menunjukkan sikap sombong, hal ini dapat menciptakan jarak sosial dengan teman sekelas, mengurangi rasa saling menghormati, serta menghambat kerjasama yang produktif dalam kegiatan akademis, seperti diskusi kelompok, penelitian bersama, atau kerja kelompok. 2. Mengurangi keterbukaan dan kepercayaan. Tipu daya, seperti memanipulasi informasi atau berbohong untuk mencapai tujuan pribadi, dapat merusak kepercayaan antara mahasiswa, dosen, atau pihak kampus lainnya. Dalam konteks akademis, hubungan yang didasari pada kebohongan atau manipulasi informasi, seperti plagiarisme atau menutupi kegagalan pribadi, akan merusak integritas dan menciptakan ketidakjujuran yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. 3. Hancurkan reputasi pribadi dan akademik. Sikap sombong dan tipu daya seringkali menimbulkan kesan buruk di mata orang lain. Seorang mahasiswa yang terbiasa menunjukkan sikap merendahkan orang lain atau menggunakan cara-cara tidak jujur dalam meraih pencapaian akademis, lama-kelamaan dapat kehilangan reputasi baik di kalangan teman-teman sejawat dan pengajar. Hal ini dapat menyebabkan mereka dihindari atau dianggap tidak dapat dipercaya, sehingga menghambat peluang akademis dan profesional di masa depan. 4. Menghambat pengembangan diri dan potensi orang lain. Dalam lingkungan akademis, sikap sombong dapat menyebabkan seorang mahasiswa menjadi tertutup terhadap kritik konstruktif dan saran yang dapat meningkatkan kualitas dirinya. Sebaliknya, sikap terbuka dan rendah hati memudahkan mahasiswa untuk belajar dari orang lain, menerima masukan, dan berkembang. Sementara itu, tipu daya atau manipulasi juga menghalangi perkembangan yang sehat, karena mahasiswa cenderung mencari jalan pintas daripada mengembangkan kemampuan secara tulus dan jujur. 5. Mengganggu lingkungan kampus yang sehat. Lingkungan kampus yang sehat membutuhkan rasa saling menghargai, keterbukaan, dan transparansi. Ketika ada mahasiswa yang menunjukkan sikap sombong atau menggunakan tipu daya untuk mencapai tujuannya, ini dapat menciptakan ketidaknyamanan, ketegangan, dan bahkan permusuhan antar individu di dalam kampus. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tindakan tersebut membawa dampak buruk, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi komunitas secara keseluruhan. Secara keseluruhan, sikap sombong dan tipu daya yang diambil oleh seseorang dapat merusak hubungan sosial dalam kampus, menghalangi terciptanya lingkungan belajar yang positif, dan berdampak pada penurunan kualitas akademik serta integritas individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk menjaga sikap rendah hati, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan akademis di kampus. Luar biasa ya, inilah tafsir ya dari ayat 25 dan 26 dari surat An-Nahl ya, begitu. Dan ini luar biasa, di mana sekarang adalah pada pertanyaan-pertanyaan ya, begitu. Silakan para pemirsa atau yang mengikuti streaming, kalau ada yang bertanya boleh saja ya, bebas saja bertanya, nanti oleh kami akan saya tanyakan ke ChatGPT ya. Di sini dikatakan, apakah benar ini Ustadznya ChatGPT? Iya benar, ini Ustadznya ChatGPT, ini Ustadz ChatGPT. Ada pertanyaan ya, apakah ini Ustadznya Ustadz ChatGPT? Betul, ini kita menggunakan robot ya, di mana robot ini bisa digunakan. Jadi kami sengaja pengajian ini dirutinkan ya, menggunakan robot ChatGPT 2 ayat begitu, untuk menyadarkan bahwa bagaimana kita dibiasakan bekerja bersama dengan robot begitu ya, supaya kita mendapatkan efektivitas dan efisiensi yang luar biasa dengan robot ini. Sekarang pertanyaan dari siapa? Teh Alma. Nah, ini sekarang pertanyaan dari Teh Alma ya.
Bagaimana ayat ini menggugah kesadaran kita tentang ketidakmampuan manusia melawan kehendak Allah dan pentingnya tawakal kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 25-26 menggugah kesadaran kita mengenai ketidakmampuan manusia untuk melawan kehendak Allah dan mengajarkan pentingnya tawakal, berserah diri kepadanya dengan cara yang sangat mendalam. Ayat ini tidak hanya menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh manusia, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun sosial, pasti akan ada akibatnya, terutama jika tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi juga memperingatkan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya akan membawa kerusakan dan kesesatan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. 1. Ketidakmampuan manusia melawan kehendak Allah. Ayat tersebut mengungkapkan bahwa manusia seringkali berusaha untuk mengubah atau menentang kehendak Allah dalam banyak aspek kehidupannya. Namun pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan takdirnya. Dalam hal ini, manusia seringkali berpikir bahwa mereka memiliki kendali penuh atas hidup mereka. Tetapi kenyataannya, tidak ada yang bisa mengalahkan atau mengubah keputusan Allah. Sebagai contoh, seseorang bisa berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan segala upaya, namun hasilnya bisa sangat berbeda dari yang diharapkan jika itu bertentangan dengan takdirnya. Dalam konteks ini, manusia diingatkan bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah dan tidak ada yang dapat melawannya. 2. Kehendak Allah yang mutlak dan tak terbantahkan. Dalam ayat tersebut, Allah mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan kembali kepadanya untuk pertanggungjawaban. Ini menggarisbawahi bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu, baik itu dalam hal kehidupan, kematian, rezeki, atau keputusan-keputusan yang kita ambil. Ayat ini menggugah kita untuk menyadari bahwa meskipun kita berusaha keras, hasil yang kita peroleh adalah hasil dari keputusan Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, manusia tidak seharusnya merasa sombong atau terlalu mengandalkan kekuatan dan usaha pribadi, karena di balik itu semua ada kehendak dan takdirnya. 3. Pentingnya tawakal kepada Allah. Tawakal merupakan sikap penuh percaya diri dan berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Dalam ayat ini, Allah mengajarkan kita untuk tidak hanya bergantung pada kemampuan diri sendiri, tetapi untuk selalu mengingat bahwa di balik segala usaha kita, Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Tawakal bukan berarti berdiam diri dan tidak berusaha, tetapi lebih kepada menyadari bahwa hasil dari segala usaha kita tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Dengan demikian, kita harus menyerahkan hasilnya kepada Allah dan menerima apapun yang Dia tentukan dengan ikhlas, karena kita tahu bahwa apa yang Dia pilih adalah yang terbaik. 4. Kerugian dari menentang kehendak Allah. Ayat tersebut juga memperingatkan kita bahwa jika kita mencoba melawan atau mengabaikan kehendak Allah, maka kita akan berhadapan dengan kerugian yang besar. Kerugian ini bisa berupa kesesatan atau kerusakan yang menimpa kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hubungan sosial kita. Misalnya, seseorang yang terus-menerus melanggar aturannya, atau merasa lebih baik dari orang lain, atau yang mengabaikan tuntunannya, akan merasakan dampak buruk dari tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu menundukkan hati dan pikiran kepada Allah, dan menjaga agar setiap langkah kita tetap sesuai dengan syariatnya. 5. Pentingnya kesadaran tentang ketergantungan kita pada Allah. Ayat ini menggugah kita untuk lebih sadar akan ketergantungan kita yang sangat besar pada Allah dalam segala aspek kehidupan. Manusia seringkali terjebak dalam ilusi bahwa kekuatan mereka sendiri yang menentukan segala sesuatu. Padahal pada kenyataannya, kita sangat bergantung pada rahmat dan keputusan Allah. Tawakal mengajarkan kita untuk mengakui keterbatasan diri kita dan memahami bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdirnya yang lebih besar dan lebih sempurna daripada yang bisa kita rencanakan atau pahami. 6. Menerima takdir dengan ikhlas. Tawakal bukan hanya soal menyerahkan segala usaha kepada Allah, tetapi juga tentang menerima takdirnya dengan hati yang lapang. Ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, tawakal mengajarkan kita untuk menerima keadaan tersebut dengan sabar, karena kita meyakini bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi kita.
Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan atau ujian, kita harus tetap yakin bahwa itu adalah bagian dari hikmah yang lebih besar yang hanya Allah yang mengetahuinya. 7. Kehidupan yang lebih damai dan bahagia dengan tawakal. Dengan mengingat bahwa kita tidak dapat melawan kehendak Allah dan bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya, kita dapat hidup lebih tenang dan damai. Tawakal membawa ketenangan batin, karena kita melepaskan beban berat untuk mengendalikan segala sesuatu. Tawakal ini memberikan kita rasa syukur dan kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan, karena kita percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan apapun yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang penuh kasih sayang. Kesadaran akan ketidakmampuan manusia melawan kehendak Allah dan pentingnya tawakal ini akan membawa kita pada kehidupan yang lebih bijaksana, sabar, dan penuh rasa syukur. Dengan tawakal, kita menyadari bahwa segala yang kita lakukan adalah untuk mengabdi kepada Allah, dan hasilnya adalah miliknya semata. Luar biasa ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ini adalah pengajian, ini adalah kajian Al-Quran menggunakan robot, begitu. Robotnya robot ChatGPT, sehingga dikatakan di sini, apakah ini ustadznya ChatGPT? Iya, ustadznya ChatGPT ini, begitu. Kenapa kami melakukan? Sebetulnya pengajian ini sudah berlangsung lebih dari 20 tahun ya. Di mana anak-anak muda yang kurang mampu dari berbagai daerah, kalau dia ingin melanjutkan ke S1 atau sarjana, itu boleh tinggal di tempat saya di sini, ya. Di mana mereka diberikan pekerjaan yang sederhana untuk bisa mencari nafkah, begitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah di mana mereka bekerja di tempat kami ini, ya. Jadi bukan tangannya di bawah, tapi tangannya di atas, gitu. Kami melatih anak-anak muda itu supaya mereka bisa menyelesaikan menjadi sarjana dan bisa memecahkan dirinya lebih baik dan bisa memberikan baktinya kepada orang tua, begitu. Dan kita dorong semua anak-anak itu bisa menyelesaikan sampai jadi sarjana, begitu. Meskipun banyak permasalahan, karena kebiasaan yang paling sulit berada di rumah kami ini adalah kebiasaan mereka membaca, begitu. Karena mereka berasal dari orang yang kurang mampu, yang jarang baca. Tetapi di sini kami sudah siapkan perpustakaan, disiapkan beberapa fasilitas untuk supaya mereka bisa belajar dan bisa menyelesaikan pendidikan sampai S1. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah mau selesai menjadi sarjana, ya, begitu. Jadi silahkan diberitakan kepada yang lain, yang dimana kalau ada orang yang kurang mampu, bekerja tidak, begitu ya, di rumah bekerja tidak, sekolah tidak, begitu, berpendidikan tidak, daripada mereka menganggur, begitu, sekolah tidak, berpendidikan tidak, lalu gabung dengan yang tidak benar, lebih baik tinggal di rumah kami di sini di Jalan Ciledug, ya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Nah, di sini mereka didorong untuk bisa menyelesaikan menjadi sarjana-sarjana terbaik, begitu. Dan ini sudah berlangsung 20 tahun pengajian ini. Tetapi yang menarik, sekarang ini ada muncul fenomena baru, yaitu fenomenanya kajian ini tidak lagi menggunakan tafsir-tafsir yang ada, tetapi kajian ini menggunakan robot, yaitu ChatGPT. Jadi pengajian ini sudah berlangsung, ya, sudah 20 tahun, begitu. Dan lulusannya juga sudah banyak yang menjadi sarjana, sudah banyak. Dan tidak ada kewajiban untuk ke kami di sini. Mereka yang kalau mau berterima kasih kepada kami, mereka diwajibkan untuk menyantuni adik-adiknya, menyantuni saudara-saudaranya, memuliakan kedua orang tuanya. Itulah harapan kami, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari siapa lagi? Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ilyas, ya. Ini Ilyas ini seorang mahasiswa Staida yang sudah membuat skripsi sekarang, ya. Jadi beliau ini sudah membuat skripsi yang kemarin
dia adalah direktur Kyucuci Jasa Laundry Kiloan begitu, yang mengelola banyak orang di sini. Nah, sekarang beralih kepemimpinan itu kepada Ibrahim begitu. Tetapi ini menjadikan tempat pelatihan, bekerja sambil belajar, belajar sambil bekerja sepanjang hayat gitu. Mari kita dengarkan pertanyaan dari Ilyas ya. Ini mahasiswa tingkat terakhir. Ya, baik, pertanyaannya, seberapa besar gitu pengaruh dari ucapan terhadap akibat yang diucapkannya itu, seperti yang diterangkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 25. Dalam surat An-Nahl ayat 25, Allah mengingatkan kita tentang betapa besar pengaruh ucapan terhadap akibat yang ditimbulkannya. Ayat tersebut menyatakan, dan mereka mengajak kepada sesat pada hari kiamat. Mereka akan menanggung dosa-dosa mereka sepenuhnya dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Ayat ini menekankan bahwa ucapan yang disampaikan, terutama yang mengajak orang lain kepada kesesatan atau keburukan, memiliki konsekuensi yang sangat besar, baik bagi diri yang mengucapkannya maupun bagi orang yang terpengaruh oleh ucapan tersebut. Beberapa pengaruh yang dapat dilihat dari ayat ini adalah: 1. Pengaruh pada diri sendiri, akibat bagi ucap. Ucapan yang tidak baik atau salah, terutama yang mengandung ajakan kepada keburukan atau kesesatan, dapat membawa akibat buruk bagi diri pengucapnya. Allah menyebutkan bahwa pengucap akan menanggung dosa atas ucapan yang dia ucapkan dan dampaknya. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki potensi untuk membawa kita pada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam konteks ini, ucapan yang mengandung kebohongan, fitnah, atau ajakan kepada hal-hal yang melawan kebenaran akan menambah beban dosa bagi yang mengucapkannya. 2. Pengaruh pada orang lain, akibat bagi yang terpengaruh. Selain pengaruh terhadap diri pengucap, ayat ini juga menegaskan bahwa ucapan yang menyebarkan kesesatan atau keburukan tidak hanya berdampak pada pengucapnya, tetapi juga pada orang lain yang terpengaruh oleh ucapan tersebut. Dalam hal ini, orang yang disesatkan atau dibimbing ke arah yang salah juga akan menanggung akibat dari tindakan mereka yang dipicu oleh ucapan orang lain. Pengaruh ucapan yang menyesatkan ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab setiap individu terhadap kata-kata yang diucapkan, karena bisa menyebabkan orang lain mengambil langkah yang salah dan terjebak dalam dosa. 3. Dosa yang terus mengalir, akumulasi dosa. Ucapan yang mengajak kepada kesesatan dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Ketika orang yang disesatkan terus mengikuti ajakan yang salah tersebut, mereka pun akan membuat kesalahan yang serupa. Hal ini akan menyebabkan akumulasi dosa yang tak hanya dirasakan oleh orang yang pertama mengucapkannya, tetapi juga oleh orang-orang yang kemudian mengikuti dan melakukan perbuatan yang sama. Ini menggambarkan bagaimana sebuah ucapan yang salah bisa melahirkan rangkaian kesalahan dan dosa yang semakin meluas, seperti api yang terus membakar jika tidak dipadamkan. 4. Tanggung jawab moral atas kata-kata. Ayat ini juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang diucapkannya. Kita harus berhati-hati dalam berbicara, karena kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat mempengaruhi pandangan, keputusan, dan tindakan orang lain. Tidak hanya dalam konteks agama, tapi dalam kehidupan sehari-hari, ucapan yang tidak bijaksana dapat merusak hubungan sosial, menciptakan kesalahpahaman, dan bahkan memicu konflik. 5. Tanggung jawab di hadapan Allah. Terakhir, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ucapan yang kita lontarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini mengingatkan kita untuk selalu berbicara dengan niat yang baik, menghindari kebohongan, fitnah, dan perkataan yang dapat merugikan orang lain. Setiap kata yang kita ucapkan, baik dalam bentuk nasihat, ajakan, atau peringatan, harus membawa dampak positif dan sesuai dengan kebenaran. Kesimpulan, dari surat An-Nahl ayat 25, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ucapan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akibat yang ditimbulkannya, baik bagi diri pengucap maupun bagi orang yang mendengarnya. Ucapan yang membawa kebaikan akan mendatangkan pahala, sementara ucapan yang mengarah pada keburukan atau kesesatan akan mendatangkan dosa dan akibat buruk. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara, menyaring kata-kata dengan
dengan bijaksana dan memastikan bahwa ucapan kita tidak menyesatkan atau merugikan orang lain. Nah, begitu ya, ternyata luar biasa ini. Jadi para mahasiswa, para pemuda dan pemudi harus berhati-hati ya kalau dia berbicara. Pembicaraan yang tidak ini membangun semangat, pembicaraan yang menyesatkan atau membuat orang lain lemah, bukannya bertambah maju tetapi menjadi bertambah malas. Ini bahayanya ini adalah kalau lihat ayat ini, bahwa apa yang mereka lakukan itu Allah akan menyempurnakan dosanya itu. Tetapi bukan hanya Allah akan menyempurnakan dosanya, tetapi memberikan bonus terhadap ucapannya itu, bonus terhadap dosanya, bukan bonus kebaikan, tapi bonus keburukan, begitu ya. Ini wanita ini harus hati-hati kalau berbicara ya, terutama ini karena seringkali berbicara tentang pacaran begitu ya, yang tidak menggunakan syariat Islam begitu. Ini bahwa itu adalah perbuatan itu, wanita itu tidak boleh menerima cintanya laki-laki tanpa melalui kedua orang tuanya. Namanya hitbah. Begitu. Lalu setelah hitbah ta'aruf, setelah ta'aruf baru menikah. Tetapi kalau wanita sekarang mendengarkan temannya, dia curhat mengenai cinta, ada laki-laki yang mengucapkan cinta, lalu dia curhat, lalu dia gembira, Allah akan menyempurnakan dosanya, bahkan memberikan bonus. Dosanya itu adalah di mana temannya yang terpengaruh itu akan menjadi dosa kamu juga sebagian itu. Ini luar biasa ini ya. Ini jelas ini ucapannya ini pada surat An-Nahl ya, ayat 25 ini. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Jadi orang yang omongan kamu terhadap temannya yang tidak memotivasi kerja baik, tidak memotivasi berpendapatan tinggi, memberi nafkah, bahkan membuat lemah, kamu akan menerima akibatnya. Di akhirat dosanya akan terkena, di dunia pun ini juga akan terkena ya. Jadi ini, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Jadi alangkah buruknya mereka yang memikul itu. Maka itu laki-laki yang suka merokok harus hati-hati ini. Merokok di depan anaknya, merokok di depan orang lain yang tidak merokok. Harus hati-hati. Kalau dia itu sudah dosa itu oleh Allah, karena dia adalah melakukan perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya, tetapi dia mengajak temannya ke arah yang tidak baik, maka dia akan memikul dosanya itu, sebagian dari temannya itu. Wah, ini ya, meskipun sudah dikatakan di sini rokok itu adalah haram, itu sudah ditempel begitu besarnya, tetapi mengajak kepada teman-temannya untuk melakukan hal yang sama itu adalah tidak baik. Ya, kalau Anda sudah kecanduan merokok, sebaiknya sembunyi sajalah. Begitu, jangan diperlihatkan kepada orang lain, dan berlakulah Anda bukan seorang perokok begitu. Kalau mau merokok ya merokoklah di tempat yang sepi, yang tidak diketahui orang. Jangan mengajak temannya. Itu berbahaya ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna.
dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Jadi tidak diberikan ketenangan, tidak diberikan kenyamanan, mawadah warahmah hilang begitu. Karena Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini ya luar biasa peringatan Al-Quran ini. Belum pernah saya menemukan ada guru yang menyatakan yang seperti ini ya kepada murid-muridnya. Padahal saya usia sudah lama ya ini. Sudah hampir 65 tahun. Tapi ini Al-Quran baru ini. Saya sendiri suka baca Al-Quran, tetapi baru kali ini merasa tersentuh ya dengan ini. Biasanya dibaca saja, biasa-biasa saja. Rupanya ada saatnya ya setiap ucapan, setiap kata ini. Mari kita berucap-ucap baik, mari kita berkata-kata baik, mari saling menyemangati teman-teman yang ada di sekitar kita supaya kita dapat bonus juga pahala ya yang didapatkan. Bukan hanya itu saja. Sekarang bagian siapa? Ajamil. Kita dengarkan sekarang bagian Ajamil katanya. Kenapa disebut Ajamil? Karena Ibrahim ini ya, Ibrahim ini adalah orang baru ini ya, yang dimana baru tingkat 1 ya, baru semester 1. Ya, semester 1. Sedangkan Jamil itu sudah semester 5. Sudah semester 5 ya Jamil itu. Ya, ini dari Staida Muhammadiyah Garut ya. Mereka kuliah, Jamil di sini hendak menjadi sarjana. Tapi ini sudah kuliah, sudah KKN ya. Sudah kemarin. Sudah KKN, tinggal PR sebentar lagi juga buat skripsi lalu lulus ya. Silakan ini Jamil ini ya untuk memberikan pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara kita memastikan bahwa langkah-langkah kita sesuai dengan petunjuk Allah agar tidak termasuk dalam golongan orang yang disesatkan? Untuk memastikan langkah-langkah kita sesuai dengan petunjuk Allah dan tidak termasuk dalam golongan yang disesatkan, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam dan petunjuk dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu kita berjalan di jalan yang benar. 1. Mempelajari dan memahami Al-Quran serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama adalah mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang lengkap dan menyeluruh. Sementara hadis memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai cara-cara Rasulullah menjalankan ajaran Islam. Dengan memahami kedua sumber utama ini, kita bisa lebih mudah mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Rutin membaca dan memahami tafsir Al-Quran agar bisa menangkap makna yang mendalam dan relevansi ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari hadis-hadis yang syahih, terutama yang berkaitan dengan akhlak, ibadah, dan hubungan sosial. 2. Mengikuti petunjuk Allah dalam setiap keputusan. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup harus didasarkan pada petunjuk Allah. Ini berarti kita harus menilai setiap tindakan dan keputusan kita dengan melihat apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berdoa dan memohon petunjuk Allah ketika dihadapkan dengan pilihan atau keputusan yang sulit, agar diberikan pilihan yang terbaik menurutnya. Bertanya pada orang yang lebih berilmu jika kita merasa ragu atau tidak tahu tentang sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau ajaran Islam. 3. Menjaga akidah dan niat yang ikhlas. Agar langkah-langkah kita sesuai dengan petunjuk Allah, kita harus menjaga kemurnian niat kita. Niat yang ikhlas karena Allah adalah kunci agar setiap tindakan kita diterima dan diberkahi. Berusaha melakukan setiap amal dengan niat yang benar, yaitu untuk mencari ridha Allah dan bukan untuk tujuan duniawi atau pribadi semata.
menjaga akidah dengan tetap berpegang pada tauhid dan menghindari segala bentuk kesirikan, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. 4. Melakukan evaluasi diri secara berkala. Setelah melakukan suatu tindakan, kita perlu melakukan evaluasi diri untuk memastikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak. Merenung dan introspeksi. Apakah langkah-langkah yang kita ambil sudah sesuai dengan ajaran agama, atau jika ada tindakan yang kurang tepat, segera bertaubat dan memperbaiki diri. Memperbaiki hubungan dengan Allah melalui doa, istighfar, memohon ampunan, dan memperbanyak ibadah. 5. Menjauhi perbuatan yang dapat menyesatkan. Perbuatan yang dapat menyesatkan adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, baik itu berupa dosa besar, keinginan duniawi yang berlebihan, atau mengikuti hawa nafsu. Menjauhi fitnah, dusta, dan perkataan yang merugikan orang lain, karena ini dapat membawa kita ke jalan yang salah. Hindari mengikuti ajaran atau ideologi yang tidak sesuai dengan Islam, serta jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak jelas sumbernya. 6. Bersahabat dengan orang-orang syalih. Lingkungan yang baik sangat mempengaruhi langkah-langkah kita dalam hidup. Bersahabat dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan memiliki ilmu agama yang baik akan sangat membantu kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Bergabung dengan komunitas yang mendukung ketaatan kepada Allah, seperti majelis ilmu, kelompok pengajian, atau orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang baik dalam agama. Mencari nasihat dari orang yang lebih berilmu dan bijaksana, agar kita tidak terjebak dalam kesalahan atau kebingungan. Bertawakal kepada Allah. Setelah berusaha mengikuti petunjuknya dan melakukan tindakan yang benar, kita harus bertawakal kepada Allah dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Tawakal adalah penyerahan sepenuh hati kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa segala yang terjadi adalah takdir Allah, dan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, baik itu yang kita anggap baik maupun yang tampak sulit. Berusaha untuk selalu berbuat kebaikan, berbuat baik kepada sesama, menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain, serta selalu menjaga akhlak dan perilaku yang baik adalah bagian dari langkah-langkah yang sesuai dengan petunjuk Allah. Berbuat baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama, baik kepada keluarga, teman, maupun orang-orang di sekitar kita, akan menjaga kita agar tetap berada di jalan yang benar. Kesimpulan, dengan mempelajari Al-Quran, memahami sunnah, menjaga niat ikhlas, dan selalu berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah dalam setiap langkah kita, insya Allah kita bisa terhindar dari kesesatan. Melalui doa, introspeksi diri, dan menjaga diri dari hal-hal yang dapat menyesatkan, kita juga dapat memperkuat keimanan dan tetap berada di jalan yang Allah ridhai. Alhamdulillahirobbilalamin, ya, itu dari Ustadz ChatGPT. Saya semakin menyadari bahwa hidup ini pada zaman sekarang ini harus bersama dengan robot, ya, bersama dengan mesin begitu. Hidup ini harus bersama dengan teknologi. Didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Jadi keimanan kita ini akan bertambah kuat apabila iman kita ini adalah satu, kita tidak berhenti berpengetahuan. Ya, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya ilmu ini menambah wawasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Jadi bertambahlah iman kita ini. Juga semakin kita ini memahami mengenai tentang keterampilan, ya, yang kita terlatih dalam sebuah bidang, dan juga semakin kita menguasai teknologi, maka semakin tebalah iman kita, semakin tebalah keyakinan kita, ya, untuk beribadah kepada Allah lebih baik lagi begitu. Nah, untuk itu mari kita ini gunakan, ya, ini setiap hari jam 5 pagi, ya, sampai jam 6.30, ya, kami ini selalu mengadakan streaming, ya, menggunakan ChatGPT, mengkaji Al-Quran 2 ayat, ya. Dan boleh, ya, bertanya, ya, kepada yang sudah masuk, memberikan komentar maupun mengasih likes begitu, ya, kasih jempol begitu.
dan berkomentar. Begitu kami mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar hari ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dari siapa? Abil. Dari Abil ya. Abil ini adalah namanya bukan Abil ini. Agripa Bianlugima. Agripa Bianlugima. aduh susah ya ini. Ini mewah sekali ini namanya itu ya. Ini adalah mahasiswa tingkat 1 ya di Staidah Muhammadiyah jurusan ekonomi syariah. Mari kita dengarkan ini dari Abil. Mengapa penting bagi kita seorang muslim untuk berhati-hati dalam memilih siapa yang diikuti? Begitu ya. Kenapa katanya kita ini harus berhati-hati kepada seorang muslim yang harus diikuti ya, begitu. Memang kehati-hatian itu harus dimiliki ya. Tetapi bagaimana sekarang berdasarkan ayat surat An-Nahl ayat 32 dan 33 dan jawaban dari ChatGPT begitu ya, dari robot ini. Silakan. Bagi seorang muslim, berhati-hati dalam memilih siapa yang diikuti sangatlah penting, karena keputusan tersebut memiliki dampak yang besar terhadap iman, akhlak, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ada beberapa alasan mengapa hal ini begitu penting. 1. Pengaruh terhadap iman dan akidah. Orang yang kita pilih untuk diikuti, baik itu dalam hal agama, sosial, atau bahkan politik, akan mempengaruhi pandangan hidup kita. Jika kita mengikuti seseorang yang tidak berada di jalan yang benar, kita bisa saja terpengaruh untuk mengikuti ajaran yang sesat atau menyimpang dari ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang ia jadikan teman dekat. Oleh karena itu, memilih teman atau pemimpin yang baik sangat penting agar kita tetap berada di jalan yang benar. 2. Agar tidak tersesat. Dalam kehidupan ini, banyak godaan yang bisa menyesatkan, baik itu berupa kebohongan, kesesatan ideologi, atau dorongan hawa nafsu. Jika kita mengikuti orang yang tidak berpijak pada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kita berisiko tersesat. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 25-28, kita akan terhindar dari kebohongan yang dapat merusak keyakinan dan perilaku kita. Dalam Islam, menjaga diri dari kebohongan sangatlah penting, karena itu bisa merusak keimanan. 4. Pengaruh terhadap akhlak dan perilaku. Orang yang kita ikuti akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan akhlak kita. Jika kita mengikuti orang yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah, kita juga akan terdorong untuk meniru akhlak dan perilakunya. Sebaliknya, jika kita mengikuti orang yang buruk akhlaknya atau jauh dari ajaran Islam, kita bisa saja terbawa oleh perilaku negatif tersebut. Dalam hadis disebutkan bahwa seseorang itu akan mengikuti pergaulan dan akhlak orang yang ada di sekitarnya. 5. Menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu saling meminta. Dengan mengikuti orang yang saleh, berilmu, dan benar dalam ajaran agama, kita bisa menjamin keselamatan kita di dunia dan akhirat. Keputusan yang kita ambil dalam memilih siapa yang diikuti akan menentukan apakah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat atau justru kesesatan yang mengarah pada penyesalan. Kanun 6. Menghindari fitnah. Pada zaman ini, banyak orang yang mengaku bijaksana, tetapi mereka menyebarkan pandangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Mengikuti orang yang salah dapat mengarah pada terjadinya fitnah dan perpecahan dalam umat Islam. Fitnah dapat merusak hubungan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam fitnah yang bisa merusak. Menjadi teladan bagi orang lain. Sebagai Muslim, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memberikan teladan yang baik kepada orang lain, terutama kepada keluarga, teman, dan anak-anak. Jika kita mengikuti pemimpin yang baik dan taat kepada Allah, kita juga bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Hal ini akan mendorong mereka untuk mengikuti jalan yang benar dan meningkatkan kualitas keimanan mereka. Kesimpulan, berhati-hati dalam memilih siapa yang diikuti adalah langkah penting dalam menjaga iman, akhlak, dan keselamatan kita.
Islam mengajarkan kita untuk memilih pemimpin dan teman yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan, yang dapat memberikan ilmu dan nasihat yang benar, serta yang dapat membantu kita tetap teguh di jalan Allah. Dengan berhati-hati memilih siapa yang diikuti, kita dapat menghindari kesesatan, kebohongan, dan godaan dunia yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Begitu ya, betul memilih teman, betul memilih kehidupan. Salah memilih teman, salah memilih kehidupan. Maka itu temanmu adalah sebetulnya musuhmu kalau dia itu mengajak kepada keburukan, ya. Bukan temanmu adalah sahabatmu. Sahabat, teman seringkali itu menutupi kesalahan kita. Tetapi musuh kadang-kadang menjadi teman terbaik, karena musuh selalu jujur terhadap kesalahan diri kita. Tetapi teman kadang-kadang selalu menutupi kesalahan kita. Maka itu yang harus diwaspadai itu adalah diri sendiri. Dan yang kedua adalah temanmu, sahabatmu, ya, yang dimana seringkali mereka itu menutupi kesalahan temannya sendiri, ya, membenarkan kesalahan diri sendiri. Maka itu hendaklah, ya, bagi kita ini, mari kita ini berucap-ucap, saling memberikan semangat, saling mendorong kepada kebaikan, ya. Jangan sekali-kali kita memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap temannya sendiri, umpamanya bermalas-malasan, ya, lalu berbuat di mana tidak mencari nafkah dengan benar dan baik, ya. Jadi ini tidak baik ya seperti itu, ya. Jadi betul memilih teman, betul memilih kehidupan, salah memilih teman, salah memilih kehidupan. Jadi manusia itu ditentukan oleh 5 orang yang ada di sekitarnya. Jika kita memiliki teman 5 orang itu adalah baik, maka kita akan mendorong percepatan kemajuan dan kesuksesan diri kita ke arah yang lebih baik. Tetapi apabila kita tidak memiliki teman 5 orang di sekitar kita yang tidak baik, begitu, maka ini sama dengan menghambat kesuksesan kemajuan diri kita dan menghambat kesuksesan masa depan kita ini. Kenapa kita jadi orang malas? Karena kebetulan punya teman yang malas, ya, yang tidak suka bekerja keras, yang suka tidur-tiduran, yang suka berbuat yang tidak baik, begitu. Sehingga kita terbawa kepada kemalasan. Mari kita sekarang dilanjutkan, ya, dari pertanyaan Abil tadi, ya, kepada pertanyaan dari Alvan, ya. Alvan ini adalah mahasiswa sudah KKN, ya. Mahasiswa sudah KKN. Silakan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa keputusan kita tidak berdasarkan pada kebohongan atau kesalahan informasi? Gitu, ya. Bagaimana kesuksesan kita tidak berdasarkan kebohongan, ya, dan ketidakjujuran. Mari kita dengarkan. Untuk memastikan bahwa keputusan kita tidak didasarkan pada kebohongan atau kesalahan informasi, ada beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Verifikasi sumber informasi. Pastikan bahwa informasi yang kita terima berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berhati-hati dalam menerima informasi, terutama yang datang dari orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki kredibilitas yang jelas. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa berita, maka periksalah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Ini menunjukkan betapa pentingnya memverifikasi informasi yang diterima sebelum mengambil keputusan. 2. Cross-check dengan sumber yang berbeda. Untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima tidak salah atau menyesatkan, lakukan pengecekan silang, cross-check dengan sumber lain yang memiliki reputasi yang baik. Misalnya, jika ada berita yang mengkhawatirkan, carilah konfirmasi dari beberapa sumber yang independen atau ahli di bidang tersebut. 3. Analisis secara objektif dan tidak terburu-buru.
Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum jelas atau masih meragukan. Cobalah untuk menganalisis fakta dan situasi secara objektif dan pertimbangkan semua aspek dari berbagai sudut pandang. Rasulullah bersabda, "Jika engkau diberi suatu keputusan atau sesuatu yang perlu diputuskan, maka bertindaklah dengan penuh kebijaksanaan dan jangan terburu-buru. Gunakan akal sehat dan pertimbangkan konsekuensinya. Dalam mengambil keputusan, penting untuk menggunakan akal sehat dan merenungkan konsekuensi dari keputusan tersebut. Apakah keputusan itu akan membawa kebaikan atau justru menimbulkan kerugian atau masalah? Hal ini sejalan dengan ajaran Islam untuk selalu berpikir dan bertindak dengan pertimbangan yang matang, terutama yang menyangkut kebaikan umat dan tidak merugikan orang lain. Meminta nasihat dari orang yang berilmu. Jika ragu dengan suatu keputusan, salah satu cara yang baik adalah meminta nasihat dari orang yang lebih berilmu atau berpengalaman dalam bidang tersebut. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan untuk tidak segan meminta bantuan kepada orang yang lebih tahu. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 282, "Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." 6. Berdoa dan memohon petunjuk Allah. Salah satu cara yang sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan kita tidak salah adalah dengan memohon petunjuk Allah. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit, kita bisa berdoa dengan istikhara, yang merupakan doa untuk meminta petunjuk Allah dalam membuat keputusan yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan doa istikhara kepada para sahabatnya untuk memilih keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. 7. Jauhi hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Kadang-kadang kita terjebak dalam keputusan yang salah karena dorongan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga niat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada keinginan pribadi yang egois, melainkan untuk kebaikan umat atau demi mencapai ridha Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin, mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau letakkan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman.'" Cek fakta dan gunakan teknologi. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan informasi digital, menggunakan alat pengecekan fakta, fact-checking, atau sumber yang memiliki kredibilitas tinggi dapat membantu kita menghindari informasi yang salah. Banyak platform dan website yang menyediakan layanan pengecekan fakta untuk berita yang viral atau informasi yang belum terverifikasi. Zinman, pertimbangkan etika dan kebaikan untuk semua pihak. Sebelum mengambil keputusan, kita perlu mempertimbangkan apakah keputusan tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat atau justru menyakiti orang lain. Ini adalah bagian dari prinsip keadilan dalam Islam yang sangat penting dalam setiap keputusan. Untuk memastikan keputusan kita tidak didasarkan pada kebohongan atau kesalahan informasi, kita harus memverifikasi sumber informasi, menganalisis dengan objektif, untuk memastikan bahwa keputusan kita tidak didasarkan pada kebohongan atau kesalahan informasi. Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Apaldes. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bagaimana implikasi ayat tersebut untuk peningkatan iman dan takwa? Alhamdulillah Rabbil alamin. Pades ini adalah mahasiswa Staida Muhammadiyah. Jurusan apa? PMI. Jurusan PMI itu pengembangan masyarakat Islam. Dan ini sedang menyusun skripsi ya. Kenapa sedang menyusun skripsi? Sudah mau lulus ya ini. Mungkin tahun sekarang lulus ya, atau tahun depan lulus gitu. Tapi alhamdulillah lah. Ya, mari kita dengarkan ya.
Implikasi dari surat An-Nahl ayat 25-26 untuk peningkatan iman dan takwa sangat mendalam. Karena ayat-ayat ini memberikan pengajaran penting mengenai akibat dari mengikuti kebohongan, kesesatan, dan pemimpin yang menyesatkan. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam memilih siapa yang diikuti dan bagaimana pentingnya petunjuk Allah dalam hidup kita. Berikut adalah beberapa implikasi ayat tersebut terhadap peningkatan iman dan takwa. 1. Pentingnya memilih pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Ayat ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang mengikuti pemimpin dan teman yang salah di hari kiamat. Ini mengingatkan kita untuk selalu memilih pemimpin yang adil, amanah, dan memiliki akidah yang benar. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan agama, keluarga, ataupun negara, memilih pemimpin yang dapat mengarahkan kita pada kebaikan sangatlah penting. Iman kita akan semakin kokoh jika kita memilih pemimpin yang memperlihatkan jalan yang benar, yaitu yang sesuai dengan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah. 2. Kesadaran akan akibat tindakan di akhirat. Ayat ini mengingatkan kita tentang akibat yang akan kita terima di akhirat atas pilihan-pilihan yang kita buat di dunia ini. Orang-orang yang mengikuti kebohongan dan kesesatan akan merasakan penyesalan yang mendalam. Takwa kita akan meningkat jika kita senantiasa menyadari bahwa setiap keputusan dan tindakan kita memiliki konsekuensi di kehidupan akhirat. Ini mendorong kita untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam menjalani hidup dengan petunjuk Allah. 3. Berhati-hati dalam mengikuti informasi dan pengaruh. Ayat ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menerima informasi atau pengaruh dari orang lain. Seringkali informasi yang salah atau menyesatkan dapat datang dari orang yang kita anggap sebagai teman atau pemimpin. Iman kita akan lebih kuat jika kita tidak mudah terpengaruh oleh apa yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan selalu mengutamakan verifikasi dan pemahaman yang benar. 4. Meningkatkan kewaspadaan dalam kehidupan. Ayat ini mengajak kita untuk waspada terhadap segala bentuk kesesatan yang dapat menggiring kita jauh dari kebenaran. Dalam kehidupan kita, ada banyak godaan dan hal yang dapat menyesatkan, baik itu berupa harta, kedudukan, atau pengaruh sosial. Takwa kita akan semakin meningkat jika kita selalu menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak iman kita dan menjauhkan kita dari jalan yang lurus. 5. Mendorong ketundukan kepada kehendak Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan selalu mengutamakan kehendak Allah. Pada akhirnya, hanya Allah yang memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu, dan kita sebagai hambanya harus tunduk kepadanya. Menyadari bahwa segala keputusan yang kita ambil harus berdasarkan petunjuk Allah akan memperkuat iman dan takwa kita. 6. Meningkatkan kepedulian terhadap akhirat. Dalam ayat tersebut, orang yang menyesali pilihannya di akhirat merasa sangat terkejut dan menyesal karena mereka tahu mereka telah memilih jalan yang salah. Kita akan semakin berkembang ketika kita mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan segala amal yang kita lakukan akan diperhitungkan di akhirat. Oleh karena itu, kita harus berusaha mengarahkan hidup kita pada tujuan yang benar, yaitu mencari keridhaan Allah. Pengingat untuk bertawakal kepada Allah. Salah satu implikasi yang sangat penting dari ayat ini adalah bahwa kita diajarkan untuk tidak bergantung pada siapapun selain Allah. Ketika kita mengikuti pemimpin atau teman yang salah, kita akan mengalami penyesalan. Tetapi dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti petunjuknya, kita tidak akan tersesat. Takwa kita akan semakin tinggi jika kita mempercayakan seluruh urusan hidup kepada Allah dan menjadikan petunjuknya sebagai panduan utama. Kesimpulan, surat An-Nahl ayat 25-26 memiliki implikasi besar untuk peningkatan iman dan takwa. Ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin dan teman, untuk selalu berpikir matang dalam setiap keputusan, dan untuk tidak terjebak dalam kesesatan yang dapat merugikan kita di akhirat. Peningkatan iman dan takwa datang dengan kesadaran akan akibat dari tindakan kita, dan kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus berlandaskan pada petunjuk Allah dan mengikuti jalan yang benar. Dengan demikian, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita ini sudah selesai nih. Dimulai dari jam 5 ya, setiap pagi ini, tidak ada hari liburnya.
setiap pagi, kecuali hari liburnya kalau rusak live streamingnya tidak jalan begitu. Tapi selama live streaming ini jalan, insya Allah akan terus ya berjalan ya ini. Jadi saya bacakan lagi ya ayat surat An-Nahl ayat 25 ini. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya siksa yang mereka pikul itu. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap rumahnya jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Jelas ini adalah terutama orang-orang yang aktif di partai politik. Ya, sebaiknya berpikir-pikir dua kali kalau dia mengikuti kata-kata orang-orang politik ya, yang seringkali menyebarkan hoak, menyebarkan fitnah ya, seringkali saling mempengaruhi orang lain begitu. Tetapi kalau kita tidak memiliki niat yang lurus ya karena Allah, niatnya karena dunia, niatnya karena ingin mendapat dukungan, ya siap-siaplah kita akan menanggung dosa daripada orang lain. Untuk itu ya sekali lagi streaming ini akan dilakukan setiap jam 5 pagi sampai jam 6.30. Nanti malam juga ada streaming ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2728. Ini rutin ya, jadi 2 kali streaming itu, yaitu pagi dan malam, yaitu mulai jam 7.30 atau jam 8 sampai jam 21. Ya, saya berharap kepada generasi muda ya yang hari ini ada di sini, bisa ada yang menggantikan saya nih ya. Karena saya merasa yakin bahwa generasi muda bisa lebih baik daripada saya. Untuk itu tolong kalau ada yang ikut, saya mau mendengar saja, jadi ikut peserta saja. Jadi generasi muda itu kalau bisa ada yang tampil begitu, minimal 2 orang di sini untuk memberikan kontribusi kepada umat ya di seluruh dunia. Ini pesertanya ada yang dari India, dari Malaysia begitu, ada yang dari luar negeri, luar biasa ya, bukan hanya dari Indonesia, tapi kebanyakan setelah saya cek dari Jakarta serta dari Surabaya ya, itu kebanyakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa ya subscribe ya di sana, lalu kasih tanda jempol. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah kasih tanda jempol. Mudah-mudahan acara ini, streaming ini terus-terusan berlanjut begitu. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sesungguhnya, dan mari kita ucapkan bersama-sama ya begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yuhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu-lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba. Amin. Dan orang-orang yang beriman. Amin. Lindungi kami semua dari keburukan. Amin. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih. Jika memang Kau lebih mencintai tangisan hamba-Mu ini. Amin, ya Allah. Terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba. Amin. Karena ya Kaulah pemilik sang waktu. Di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Amin. Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan. Amin. Kau yang menghinakan. Amin. Kau yang maha menepati janji. Amin. Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Amin, ya Allah. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan. Amin, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami. Amin. Jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Amin. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami. Amin, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Amin. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami. Amin, yaitu Allah. Beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Amin, hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Amin, sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan orang-orang yang tidak taat, tidak patuh,
serta suka memperolok-olok ajaranmu. Amin Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Amin ya Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Amin. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, kalaulah ya Allah rezekiku masih ada di atas langit, turunkanlah. Amin ya Kalau rezekiku masih tersembunyi di bawah tanah dan air, maka keluarkanlah. Amin ya Kalau rezekiku masih jauh, dekatkanlah. Kalau rezekiku sukar, maka permudahlah. Amin. Kalau rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Amin. Kalau rezekiku banyak, maka berkahilah. Amin. Kalau rezekiku tidak baik, maka baikkanlah dan halalkanlah. Amin. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami ya Allah anak-anak dan cucu-cucu serta keturunan kami yang menyenangkan mata, Amin, ya menyenangkan telinga, Amin, dan ya Allah. menyenangkan hati. Amin ya Allah. Ya Allah, berilah kami semua kebaikan di dunia. Amin, Berilah ya kami Allah. semua kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah apa saja yang kita minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan, karena Allah selalu maha menepati janji. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Ada yang berkomentar? alhamdulillah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari awal sampai akhir, dari jam 5 sampai jam 6 sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita akhiri dengan Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.